Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil zikni ilma warzuqni fahma. Bertemu lagi dari Ana sendiri. Kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kompetensi dan tujuan pembelajaran, yaitu kami beranggotakan 3 orang, yaitu dari Ana sendiri Muhammad Gani, dan rekan Ana yang bernama saudari Siska Sentiasari, dan selanjutnya rekan Ana yang bernama saudari Desi Maulana. Baiklah, Ana akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu gitu, oleh anak sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang kita lakukan gitu. Seperti dosen memberikan tugas yang ada dalam silabus untuk kita pelajari gitu. Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak gitu. Baiklah, saya Siska Sentiasari akan menjelaskan mengenai 3 ranah kompetensi dan standar kompetensi lulusan. Dalam pendidikan ada 3 ranah kompetensi atau yang dikenal dengan taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif adalah yang dapat mengembangkan keahlian peserta didik. Ranah afektif adalah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek moral seperti perasaan, nilai, sikap, motivasi peserta didik. Namun dalam ranah afektivitas inilah rata-rata peserta didik lemah dalam penguasaannya. Yang ketiga adalah ranah psikomotor, yaitu peserta didik hanya perlu memahami teori saja, akan tetapi juga perlu menerapkan teori yang sifatnya abstrak ke dalam aktualisasi yang nyata. Selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan. Kompetensi merupakan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan standar kompetensi merupakan ukur kompetensi peserta didik yang harus dicapai. Standar kompetensi kelulusan merupakan kemampuan yang mencakup sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan standar kompetensi lulusan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, standar kompetensi lulusan satuan kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kompetensi inti. Kompetensi inti ini haruslah menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL yang dibentuk dalam kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilihan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencangkup 4 dimensi yang mencerminkan yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.
sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dasar dalam suatu pembelajaran. Di dalam rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan terkait berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan dari teman-teman saya tadi, yaitu pertama tentang pengertian dari kompetensi. Kompetensi merupakan salah satu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat pada diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dalam proses pembelajaran, sangat penting bagi guru untuk mengetahui jenis kemampuan apa yang diharapkan dan dicapai siswa. Hal ini agar guru dapat merancang atau mendesain pembelajaran secara efektif dan efisien. Keberhasilan proses pembelajaran bisa diukur dari beberapa jumlah kompetensi yang bisa dicapai oleh siswa. Salah satu dasar yang ditentukannya strategi pembelajaran, lebih lanjut dipilihnya aktesi dan sikap dari psikomotor yang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ranah-ranah pembelajaran dapat dikembangkan oleh guru secara menyeluruh, karena mengajarkan hal-hal yang bersifat motorik harus diketahui oleh pemahaman tentang konsep. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.